Sekarang kita masuk ke bagian edit data. Tombol edit ada di halaman detail. Pada bagian sebelumnya saya sudah siapkan link editnya. Idenya ketika diedit, kita mau munculin halaman seperti form tambah data. Bedanya masing-masing inputannya sudah diisi semua sesuai dengan data movie yang kita pilih. Nah, untuk itu teman-teman buka Showblade PHP-nya. Pertama, kita harus punya link. Saya gunakan ahref, di mana saya mau mengarahkan actionnya ke /movies/id/edit. Tentu untuk ID kita ambil dari $movie supaya tergantung dari movie yang kita edit. Sehingga pada saat kita klik link editnya, maka dia akan menampilkan form edit data. Untuk saat ini masih not found, kita belum buat routingnya. Kita akan buat root di bagian web PHP. Jadi kita tulis root _2 get. Jadi kalau ada root yang metodenya get ke URL /movies/id/edit, maka tolong arahkan ke movies controller, tapi metodenya edit seperti ini. Nah, supaya ID-nya ngambil dari ID yang dipilih, kita tulis kurung kurawal seperti ini. Atau kita ikutin teknik model binding. Jadi, lakukan hal yang sama seperti root yang lain. Kita pakai teknik root model binding. Nanti data movie-nya ditangkap di fungsi edit. Nah, fungsi edit sama seperti menambahkan data. Kalau teman-teman tahu, untuk menampilkan form kita menggunakan fungsi create, tapi prosesnya ada di method store. Begitupun untuk ubah data, edit sebagai formnya, sedangkan untuk update adalah proses ubah datanya. Nah, sampai di sini selesai. Sekarang kita buka movies controller, kita ke bagian edit, terus kita return view. Edit sama seperti create, kita hanya mereturn sebuah form, tapi formnya berada di dalam folder movies.edit. Nanti kita akan buat file edit blade PHP dan sekalian membawa data. Jadi kita kirimkan data movie yang dipilih ke bagian edit menggunakan metode compact, diakhiri dengan titik koma. Movie dari mana? Nah, kita melakukan root binding seperti metode-metode yang lain. Movie dapat dari kurung kurawal movie ini. Namanya harus sama. Kita compact, kita kirim ke dalam template. Tugas berikutnya berarti kita buat file baru dengan nama blade PHP. Karena formnya sama seperti tambah data, supaya lebih mudah kita duplikasi semua HTML yang punya create, kita copy, lalu kita masukkan ke edit blade PHP. Tinggal kita ubah aja untuk judul jadi edit, begitupun untuk yang tag H1-nya. Terus untuk value-nya bukan lagi all input, tapi kita ngambilnya satu persatu dari objek $movie yang sudah dikirimkan melalui compact. Kita tampilin untuk title, terus $movie untuk genre, deskripsi, dan yang terakhir value untuk tahunnya. Nah, coba kita save, terus kita reload. Nah, maka isian inputannya sudah terisi berdasarkan $movie yang kita kirim. Sampai di sini sudah berhasil, form editnya sudah siap. Untuk itu, kita mulai ke bagian berikutnya, yaitu mengubah data. Jadi nanti data edit ini kita kirim ke /movies/id. Berarti di bagian form action kita arahkan ke sana, karena URL update ada di URL ini. Kita mau update movie berdasarkan ID. Nah, kalau teman-teman lihat, URL ini bentrok sama dengan yang lain. Tenang saja, di bagian formnya kita bajak lagi metodenya. Metodenya bukan post atau get, seolah-olah
kita kirimin post tapi kita ngasih tahu sebenarnya yang kita mau adalah metode put. Nah, ini syntax blade. Saya mau untuk update kita pakai metode put, atau teman-teman bisa pakai patch, itu juga bisa. Tapi pada kasus ini saya gunakan put untuk mengupdate data. Sekarang di dalam web.php kita punya request dengan metode put. Jadi kita tulis root.2 metodenya put, lalu kita arahkan ke /movies/movie yang diedit. Saya lakukan hal yang sama pakai teknik root model binding. Kita ambil nanti ID-nya, dan kalau ada request metode put, saya mau ke controller movies tapi metodenya adalah update. Jadi nanti semua data movie ini akan kita kirimkan ke metode update untuk dikelola. Di dalam controller movies kita cari metode update. Di metode update ada 2 parameter yang wajib kita isi. Pertama ada data lama, yaitu data movie mana yang mau diedit, dan yang kedua adalah data inputan atau data request-nya. Request dari form sebagai data baru. Nah, untuk ID ini kita ganti menjadi teknik root model binding karena di dalam web.php-nya kita terima respon movie-nya di dalam $movie. Nah, sekarang kita return $movie. $movie ini berisi data lama. Kalian boleh return untuk melihat responnya, di save, terus kita refresh, ganti judulnya, kita submit. Maka yang diberikan adalah respon berupa data lama. Walaupun di bagian form editnya ada beberapa yang saya ubah. Jadi $movie ini adalah data lamanya, tapi kalau teman-teman return request, maka yang berisi adalah data barunya. Tuh saya ganti judul barunya sudah diambil melalui request. Pokoknya data baru itu tergantung isian formnya, dia akan menangkap semuanya di objek request. Dan kalau teman-teman lihat responnya ada method put dan ada token. Jadi 2 input tersebut keambil juga di dalam objek request-nya. Nah, sekarang tugas yang terakhir adalah mengupdate. Nah, konsep update itu sama, di mana data lama akan digantikan dengan data baru. Istilahnya data baru akan menimpa data lama. Nah, konsep update itu hampir semua pemrograman seperti itu. Nah, balik lagi ke dokumentasi laravel.com, kita cari tentang update dari ORM. Ada 2 cara untuk mengupdate. Yang pertama, kita melakukan find dulu, cari dulu movie mana yang mau diedit. Terus setelah ketemu, timpa data lama dengan data barunya. Nanti pada akhirnya kita langsung save. Atau cara yang kedua, kita bisa pakai mass update. Karena di dalam model kita memperbolehkan mass assignment, maka kita bisa pakai cara ini. Cara yang lebih simple. Jadi kita tinggal tulis nama modelnya, lalu where mau mengupdate berdasarkan apa, lalu update kolom apa, dan isinya apa. Sederhana ya, kita coba praktekkan. Buka controller, di method update kita tinggal panggil movie.2.2, kita jalankan metode where untuk ngebandingin. Saya mau mengupdate berdasarkan ID-nya dari movie ID yang kita pilih, terus kita sambung dengan metode update. Nah, kita akan update berdasarkan array asosiatifnya. Pertama kita mau ngupdate title tergantung dari request title-nya. Kemudian ada genre pun sama, dapat request genre, deskripsi, request deskripsi, tahun, request tahun.
Nah, sudah seperti ini. Jadi kita ambil ID-nya, kita cocokin dengan data yang lama. Kalau ketemu datanya, lalu diupdate. Kita update beberapa kolom. Pertama title, diganti dengan data baru, genre, deskripsi, dan tahun. Nah, setelah kita update, maka seperti yang lain, kita akan redirect ke halaman Movies dengan membawa sebuah status. Statusnya kita ganti data berhasil di-update. Nah, ini dia cara kita mengupdate data. Gimana? Sampai di sini aman ya? Kita coba testing, kita save, lalu kita refresh halamannya. Kita ganti judul menjadi Ada Apa Dengan Cinta. Genrenya adalah drama. Deskripsinya seru banget. 3 kolom kita edit, kita timpa data lamanya, terus kita submit. Tentu di sini ada error, yang saya tulis bukan decryption tapi description. Kita refresh, continue, data berhasil diupdate. Judul, genre, dan deskripsinya. Kita berhasil melakukan update. Satu lagi, di bagian form editnya, saya mau tambahin validasi. Jadi misalnya kalau judulnya kosong, maka akan tampil pesan error kalau title is required. Jadi saya mau judulnya harus diisi. Untuk menambahkan hal seperti itu, sama seperti tambah data, kita sisipkan request validate di dalam metode update-nya. Jadi kita copy aja, lakukan hal yang sama seperti tambah data. Kita filter satu persatu request-nya dan semuanya wajib diisi. Jadi sebelum di-update, data request-nya di-validate dulu. Oke, kita save, kita refresh. Misalnya saya tidak masukkan judulnya, maka akan tampil syntax error. Seperti ini. Sejauh ini proses tambah sudah, hapus sudah, update sudah, menampilkan data pun sudah. Teknik CRUD sudah kita lengkapi dan berhasil dibuat dengan Laravel versi 5.8. Terima kasih.